Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin Ramadan. Tentunya sekarang sudah masuk kepada episode 6. Nah, di episode 6 ini kita akan khusus menjawab beberapa tanggapan dan juga pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman tanyakan ataupun ajukan di kolom komentar di beberapa video kemarin. Sebelumnya yuk kita sapa dulu pemateri kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Sherly. Apa kabar? Oh ya ampun, kita sama-sama bertanya apa kabar ya Pak. Berarti kita sama-sama peduli ya Pak sama lain. Bapak dulu deh, apa kabar nih Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa lancar. Masih puasa ya, alhamdulillah. Kalau Sherly sendiri sih, alhamdulillah kabar baik Pak. Hanya saja untuk puasa sudah mulai agak bolong-bolong nih Pak. Iya. Kalau misalnya katanya di serial Upin Ipin kemarin, katanya kakaknya Kak Arus ini, wanita itu memiliki hal yang spesial Pak. Iya betul. Jadi kita di episode kali ini kita akan menjawab beberapa tanggapan dan juga pertanyaan teman-teman ya Pak di kolom komentar. Oh iya, ada yang merespon ya berarti? Alhamdulillah banyak sekali Pak yang merespon. Dan kita akan mengambil beberapa yang menarik saja ya Pak. Karena kalau misalnya kita menjawab semua tanggapannya butuh beberapa episode sepertinya Pak. Oke. Baik, kita langsung kepada tanggapan yang pertama ya Pak. Tentang kemarin ada salah satu teman yang menanggapi di episode 1 bahwasanya minta untuk lebih konsen ataupun fokus pada kajian, karena ini judulnya kajian rutin Ramadan. Jadi dia meminta untuk lebih fokus pada puasa ataupun bulan Ramadan sendiri. Sepertinya ini kita akan menjawab dengan surprise di beberapa episode ke depan ya Pak. Oke, ke depan insya Allah kita akan lebih jauh membahas tentang persoalan Ramadan sendiri. Jadi ada waktu khususnya ya Pak ya. Lalu yang kedua ini menarik nih Pak. Kemarin di episode kedua kita membahas beberapa istilah dari akidah itu sendiri. Nah, di sana juga kan menyampaikan bahwasanya ada kelompok yang mudah mengkafirkan atau mensyirikan kelompok lain, yang mana ketika ada seseorang yang memiliki keris ataupun memiliki aki, jadi dianggaplah mereka yang memiliki keris dan aki adalah orang-orang yang kafir ataupun adalah orang-orang yang syirik. Nah, ini pertanyaannya seperti ini Pak. Kalau punya keris empu gandring ataupun pedang naga puspa gimana nih Pak menurut Bapak sendiri? Mungkin betul-betul punya keris ya Pak. Bukan, betul-betul punya kesaktian atau kegaiban. Kan banyak masih di masyarakat sekarang itu, apalagi masyarakat Sumeneb sendiri ya Pak. Ya, kebudayaan masyarakat Sumeneb itu kan memang mereka punya skill tersendiri melihat apakah keris ini peninggalan masa lalu yang punya kegunaan dan manfaat apa. Itu misalnya juga cincin ini misalnya untuk kegunaannya untuk apa gitu. Itu memang ada masyarakat yang seperti itu. Jadi itu bahasa empu gandring itu mungkin hanya bahasa kiasan saja. Intinya kalau memang betul-betul ada keris atau cincin yang misalnya punya kekuatan, lalu bagaimana kan begitu ya? Iya. Ya. Jadi saya sebagai kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak perlu terlalu sempit memaknai kekuasaan Tuhan. Kalau kita karena ini Imam Ad-Dasuki di dalam kitabnya Ad-Dasuki itu seorang ahli ilmu kalam. Beliau juga penganut akidah Asy'ariyah, mengatakan bahwa ketika kita membatasi bahwa adat itu artinya perantara, bahwa Tuhan tidak perlu perantara, itu juga suatu kesalahan, itu suatu kesombongan, karena Tuhan dibatasi. Karena Tuhan bisa saja kan memberikan kekuatan atau wasilah melalui benda berupa keris atau cincin. Jadi tidak percaya kepada adat atau wasilah itu juga bisa jadi sebuah arogansi, kesombongan, itu membatasi kekuasaan Tuhan. Kan bisa jadi kan Tuhan memang memberikan kekuatan terhadap suatu benda. Kepada keris misalnya, dia memberikan fungsi-fungsi tertentu yang bernilai manfaat kepada masyarakat. Bisa saja, artinya di dalam akidah Asy'ariyah itu bukan sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang sesat.
atau sesuatu yang menyebabkan kekafiran. Justru membatasi bahwa Allah tidak bisa memberikan itu, memberikan kekuatan itu melalui perantara keris dan benda-benda bertuah lain, itu justru suatu pengingkaran terhadap kemahakuasaan Allah sebenarnya kalau menurut Imam Ad-Dasuki. Jadi tergantung kepercayaan lagi bahwasanya masuk kepada kelompok mana ya Pak ya. Oh iya, jadi kalau kita mengkaji kitab-kitab itu tidak satu warna memang. Jadi seperti Imam Ad-Dasuki, Imam Al-Baqillani, Imam Al-Juwaini, Imam Ghazali dan sebagainya, itu mereka penganut kalam atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak membatasi itu. Jadi bisa-bisa aja. Mungkin juga ulama-ulama dulu sebelum datangnya kelompok-kelompok yang sering menganggap benda itu seperti keris dan cincin sebagai khurafat, tahayul, bid'ah, itu mungkin ulama-ulama dulu juga biasa menggunakan yang semacam itu atau memiliki benda-benda yang semacam itu. Itu Mbak Sherly. Karena memang kita tidak dapat memungkiri bahwasanya kebudayaan itu juga seiring berjalan waktu dengan kehidupan kita ya Pak yang ya. Betul, tidak merusak prinsip berakidah yang 6 itu. Percaya kepada Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang Maha Agung, yang esa, yang tidak bisa diduakan. Dialah penentu qada dan qadar gitu. Kemudian percaya kepada Rasulnya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya. Itu saja, yang penting tidak melukai atau merusak 6 prinsip itu yang disebut dengan rukun 6 iman. prinsip di akidah itu ya Pak, Ya, di rukun iman itu sendiri. Iya, betul. Intinya boleh-boleh saja ya Pak, aman-aman saja. Iya, karena pengguna keris itu juga yakin bahwa kalau ada kekuatannya, keris itu ya minallah, dari Allah juga. Kecuali ada orang menggunakan bahwa ini keris punya kekuatan, punya daya, yang dayanya itu dari selain Allah, itu musyrik itu. Saya kira siapapun begitu. Begitu juga orang berdoa di kubur, itu bukan berarti kemudian meminta kepada kuburan itu ya kuburan Pak? Atau yang mati yang ada di dalam kubur itu. Mereka sudah tidak bisa apa-apa. Tapi mereka yakin bahwa melalui wasilah, bisa jadi orang yang ada di kuburan itu adalah kekasih Allah gitu kan. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara orang yang dikasihi Allah, kan begitu. Nah, membatasi itu misalnya menolak, ya membatasi kekuasaan Allah. Kan ya? Digarisbawahi saja bahwasanya itu hanya sebagai perantara ya Pak ya. Iya, betul. Nabi Muhammad saja ketika Isra Mi'raj, ketika mau Mi'raj, selesai Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sholat dulu di makam para nabi di Baitul Maqdis. Beliau berhenti dulu di makam-makam yang orang-orang soleh, para anbiya sebelumnya. Nah, kalau itu memang tidak boleh, Nabi nggak akan melakukan. Iya, betul sekali. Iya. Cuma lebih ke ini ya Pak ya, lebih melihat lagi bahwasanya perlu digarisbawahi itu hanya sebagai perantara, bukan yang kita menyembah seutuhnya. Bukan tujuan, artinya itulah yang kita sembah. Mestilah orang seperti dianggap seawam apapun ketika mereka percaya atau misalnya mengagumi senjata atau misalnya cincin dan sebagainya, mesti dia beranggapan di hati yang paling dalam bahwa kekuatan yang ada di benda ini adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Kan mesti begitu. Iya, betul. Jadi gimana nih teman-teman, sudah terjawab pastinya ya Pak ya, untuk pertanyaan dari salah satu teman kita di episode kedua kemarin. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini adalah yang dipilih Sherly karena ini sangat menarik nih Pak. Ini kemarin pertanyaan nakal ya. Iya, agak nakal sedikit sepertinya Pak. Dari episode keempat terkait penyimpangan-penyimpangan dari akidah. Kemarin kita sempat menyinggung terkait Nabi Muhammad pernah dituduh sebagai seseorang yang tidak adil oleh kelompok atau oleh sahabat tertentu ya, oleh kelompok tertentu. Ya. Nah, terus dari teman kita ada yang bertanya nih Pak, kita hanya wajib berusaha untuk adil karena sebenarnya keadilan yang hakiki adalah hanya milik Allah. Maka dengan berusaha adil kita diperbolehkan berpoligami nih Pak. Dalam artian berarti poligami ini yang dimaksudkan, poligami ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjadikan diri kita sebagai pribadi yang adil. Gimana nih Pak menurut Bapak terkait hal itu? Iya, kalau adil yang sesungguhnya, artinya adil yang bimakna hakikoh gitu ya, bimakna hakiki, yang sesungguhnya ya hanya Allah yang maha adil. Nah, kita manusia itu hanya berusaha untuk seadil mungkin. Tidak mungkin kemudian sampai kepada taraf
adil yang sesungguhnya. Karena kita kan manusia sebagai makhluk yang punya keterbatasan. Kita pelupa juga, kemudian kita pendosa juga. Nah, jadi tidak mungkin kemudian kita punya punya amarah, ghadab, punya syahwat, yang itu unsur-unsur yang membuat manusia itu tidak mungkin untuk sampai kepada keadilan yang sempurna seperti keadilan Tuhan itu. Nah, kalau berpoligami ini sendiri gimana nih Pak? Iya. Kan Shirley tuh pernah dengar candaannya Pak. Masa kamu nggak mau sih pakai payung emas? Nanti kamu kalau misalnya memperbolehkan suami kamu ini berpoligami, nanti kamu akan mendapat payung emas. Pasti adil kok. Nah, ini kan kita nggak punya jaminan nih Pak. Suatu saat bahwasanya laki-laki ini bisa adil atau tidak. Memang di kitab-kitab tafsir, misalnya kita baca tafsir Ibnu Katsir, memang Ibnu Katsir mengatakan kenapa kalau laki-laki itu kalau perempuan itu tidak disediakan bidadara, kok laki-laki saja yang disediakan bidadari. Bidadari. Karena biasanya mungkin ini secara psikologis bisa salah, bisa tidak, artinya bisa diuji kembali secara ilmiah bahwa katanya perempuan memang tidak mementingkan ketampanan laki-laki. Yang penting dia punya punya kekayaan atau tidak. Jadi perempuan itu secara naluriah, katanya kata Ibnu Katsir itu memang suka kepada keduniaan, perhiasan, emas. Laki-laki tidak. Dia lebih suka kepada kecantikan perempuan. Makanya kemudian tidak penting bidadara di surga nanti. Yang penting ada bidadari saja. Itu kalau Ibnu Katsir. Tapi ini kan bisa dicoba. Makanya kemudian ada istilah payung emas. Payung emas itu ya artinya memang kesenangan perempuan yang emas-emas begitu, bukan yang mbak-mbak yang emas-emas gitu ya. Itu jadi soal keadilan itu yang pertama menurut saya, pendapat saya ya, bisa jadi salah bisa jadi tidak, bahwa poligami itu bukan ajaran, jadi dia bukan anjuran. Poligami itu sifatnya solusi di tengah masyarakat jahiliyah yang begitu bebas mengawini perempuan. Ada yang sampai 40, ada yang sampai 15 dan sebagainya. Itu oleh Nabi dibatasi. Itu 40 istri ya Pak ya? Oh iya. Waduh. Karena dulu itu kan istri. Itu bahkan di daerah Afrika sekarang itu masih ada. Masih ada. Masih ada dan itu bertahan sampai sekarang. Anaknya bisa ratusan itu. Bahkan ya ada beberapa ulama kita itu yang lebih dari 4 karena penafsiran perbedaan penafsiran saja. Jadi Islam itu membatasi bukan menganjurkan, karena seperti pernikahan itu sebenarnya sifatnya bukan sunnah dalam pengertian diberi pahala kalau kita nikah, jadi setiap nikah lagi tambah pahala, setiap nikah lagi tambah pahala, bukan begitu. Sunnah nikah itu artinya mengikuti tradisi Nabi. Ya 1 kali. Nah kalau misalnya terpaksa itu boleh 2 kali, tapi itu dalam keadaan misalnya untuk menanggung atau bertanggung jawab terhadap harta anak yatim. Ada anak yatim, makanya dalam ayat itu, ayat An-Nisa kalau tidak keliru ayat 3 itu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Cuman laki-laki sekarang lebih suka membacanya dipotong itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha. Itu saja yang dibaca padahal ada ayat sebelumnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau memang khawatir tidak bisa adil terhadap perempuan, terhadap anak yatim, maka ya 1 saja, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Itu kan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi 1 saja, prinsipnya 1, spiritnya bukan disuruh menambah tapi 1. Tetapi karena hukum Islam itu memiliki prinsip solusi di tengah pilihan yang sama-sama tidak enak misalnya, maka ya boleh nambah kalau misalnya memang harus dia bisa bertanggung jawab, bisa tidak hanya melihat kekayaannya, tidak hanya suka kepada kekayaan si perempuan, tidak hanya suka kepada kecantikannya, tapi juga bisa bertanggung jawab terhadap kekayaan perempuan yang yatim itu. Masalahnya nih Pak, kalau misalnya saya bertemu dengan beberapa kaum Adam nih Pak, itu bukan karena terpaksa untuk berpoligami Pak, hanya dipaksa-paksakan sendiri Pak. Ini kan memang agak
bikin gede ya Pak pikiran Ya, Bapak. naluri alaminya keluar, itu memang biasa begitu. Memang perempuan kan, laki-laki itu kan seperti saya bilang tadi, memang ya kegemarannya memang kecantikan perempuan. Yang perempuan kegemarannya kepada perhiasan gitu. Entah, saya bisa dinilai sendiri nanti apakah betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir tadi. Perempuan itu memang sukanya perhiasan. Jadi sudah tidak peduli dengan apakah dia tampan atau tidak, cocok atau tidak. Konon kata kitab Ibnu Katsir. Mbak Sherly bisa menilai sendiri, nanti diukur dari dirinya sendiri apa betul melihat wajah atau melihat harta si laki-laki. Tapi kalau Sherly sendiri Pak, kalau misalnya bisa dua-duanya kenapa tidak Pak? Itu dia. Kalau laki-laki disuruh jujur, perempuan juga harus jujur dong, kan gitu ya. Itu. Jadi prinsipnya satu. Nikah itu boleh, hukum asalnya bukan sunnah dalam pengertian mandub ya. Poligami juga boleh, bukan perintah, bukan ajaran, tapi juga bisa terlarang, bisa haram, bisa makruh, tergantung pertimbangan ketika seseorang melakukan itu. Itu Mbak Sherly. Tergantung pertimbangan dan juga tujuannya kembali ya Pak. Tujuan, betul. Apakah niat baik, makanya di tafsir Al-Qurtubi itu, jadi intinya bahwa ada seseorang yang tertarik kepada perempuan karena kecantikan dan kekayaannya, dia anak yatim di bawah perwalian. Lalu diingatkan oleh Nabi, kalau senang karena melihat kecantikannya dan hartanya, maka tidak usah dinikahi gitu. Carilah perempuan lain gitu. Oh, menarik sekali pembahasannya ya Pak. Ya. Seandainya kita ada waktu lebih, kita mungkin bisa berbincang terkait hal ini lagi lebih dalam ya Pak ya. Siap. Baik teman-teman, itulah 3 pertanyaan yang sudah saya pilih terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga tanggapan yang kalian sudah ajukan di kolom komentar di beberapa episode kemarin. Tapi tenang aja, buat kalian teman-teman yang masih ingin bertanya terkait banyak hal, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Tentunya kita mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan juga terima kasih ya Bapak untuk wawasan kita di episode kali ini. Buat teman-teman, terima kasih kembali dan juga semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita akhiri sampai sini dulu ya Pak. Mungkin dari Bapak sendiri ada yang ingin disampaikan? Saya kira tidak, sudah saya sampaikan, artinya bahwa kita memang sebagai seorang muslim punya semangat keberagaman yang tinggi, tapi jangan sampai semangat itu membatasi kekuasaan Tuhan, itu saja. Sering kita offset kan, Tuhan saja mau diatur gara-gara kita terlalu semangat beragama. Itu bahasanya. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.